Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Sopan Hidayat ID, dan bagian ini saya akan menjelaskan tentang kuliah S2 di Malaysia. Ini saya ulas atas beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya melalui DM Instagram, WhatsApp. Eh, dan ini saya akan buat dalam bentuk eh, video screen record ini. Dan saya sekarang kuliah di Malaysia, tepatnya di Universitas Pendidikan Sultan Idris, dan sekarang saya di semester 2 ya, saya mengambil instruksional teknologi. Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan 3 jalur pilihan, 3 mode yang boleh teman-teman ambil. Nah, jalur itu apa-apa saja. Nah, ini sangat penting untuk mengenali 3 jalur ketika ingin kuliah di Malaysia, khususnya di Universitas Pendidikan Sultan Idris. Jalur itu apa saja? Ada kalau di sini mode atau mood yang bahasa biasa disebut di sini, ada mood C, mood B, dan mood E. Tanpa panjang kalam, apa itu mood C, mood B, mood E? Mari kita ke slide selanjutnya. Mood C itu dia dikenal sebagai Master by Coursework atau S2 dengan jalur coursework atau di sini dikenal sebagai kerja kursus. Mood B itu mix method, mix mode, mood campur antara mood C dengan mood B, mood E. Di sini mood B mencampur antara metode atau jalur C dengan jalur E. Kemudian apa itu jalur E? Jalur E atau mode E ini dia master by research atau mengambil jalur penelitian yang dikenal di sini sebagai jalur penyelidikan. Jadi penyelidikan itu sama artinya dengan jalur penelitian. Nah, saya akan mengulas sedikit. Ada teman-teman yang bertanya, itu kuliah di sana bagaimana sih? Oke, sebelum masuk ke sana, saya di video kali ini menjelaskan 3 jalur ini terlebih dahulu. Nah, MUTSI ini karena pada saat saya submit, artinya mengisi form pendaftaran, kita harus ini akan tersedia di web atau laman webnya itu tersedia 3 mode ini. Bahkan kalau beberapa kampus Malaysia ada yang 2 mode, artinya 2 mode. Tapi kali ini saya mengambil contoh yang 3 mode ini, mode di kampus Universitas Sultan Idris ini. Nanti diisi pada saat pendaftaran harus terlebih dahulu menentukan mode atau jalur mana yang kita ingin tempuh pada saat mengambil kuliah S2 di sini. Nah, sebelum teman-teman mengambil jalur apa saja, saya coba menjelaskan sedikit jalur-jalur ini. Ada jalur C atau coursework ini. Saya sebut singkat biar mudah saya ucapkan, mood C ya, mood C, mood B, mood E. Mood C ini atau mood coursework ini, dia kalau saya gambarkan biar mudah dipahami oleh sahabat semua, dia perkuliahannya sama dengan kita kuliah S1 ya. Dia ini full time di kelas ya. Seperti contoh saya dalam 1 minggu saya kuliahnya 3 hari, dan kuliah yang saya ambil dalam 1 semester kemarin atau sekarang di semester 2, semester 1 saya ambil 4 mata kuliah. Dan MUTSI ini kita harus menempuh sekian kredit atau sekian SKS berdasarkan jurusan kita ambil. Kalau di jurusan saya di instruksional teknologi, kita harus menempuh minimal 44 kredit atau 44 SKS. Nah, biar mudah dipahami bahwa MUTSI ini
perkuliahannya full time di kelas, hampir sama dengan S1. Kita datang ke kampus, masuk ikuti perkuliahan di kelas, ngerjakan tugas nanti secara online, secara offline, dan presentasi seperti itu. Nah, selanjutnya yang mood B ini nanti karena dia penggabungan mix mood atau mix jalur gabungan antara C dengan E. Saya ke mood E dulu. Mood E atau jalur penelitian atau penyelidikan ini, yang memilih mood E pada saat pendaftaran dia atau kita harus menyiapkan terlebih dahulu proposal penelitian. Karena kampus mewajibkan ini dikarenakan calon mahasiswa akan langsung diberikan atau diinformasikan, oh si ini yang menjadi pembimbing, si ini yang menjadi supervisor atau SP, seperti itu. Yang mood B itu adalah penggabungan antara mood C dengan mood E. Dia masuk kuliah, menempuh sekian mata kuliah atau sekian SKS, sekian kredit, yang jelas tidak sebanyak kredit atau tidak sebanyak jumlah SKS yang seperti mood C. Nah, dari ketiga ini saya akan memberikan beberapa perbedaan dari segi tadi perkuliahannya. Yang mood C ini full kelas, yang mood E ini tidak ada kelas, ya, tidak ada kelas, dia tidak mengikuti perkuliahan seperti mood C. Dia hanya bertemu dengan supervisor atau pembimbingnya, memperbaiki proposalnya, melakukan revisi hingga dia ada seminar, ada ujian, tesisnya, penelitian segala macam hingga terbentuk atau jadilah sebuah tesis, ya. Itu yang mood E. Mood E dengan mood C perbedaannya, dia mood E tidak ada kelas, mood C full day. Sementara mood C, penggabungan antara mood C dengan mood E, ada kelas dan ada seminar, dia menyusun tesis. Mood C, dia full time, dia bukan menyusun tesis. Tetapi mood C ini dia menyusun kertas project atau project paper. Nah, project paper itu strukturnya hampir sama dengan, bukan hampir sama, bahkan sama dengan kita struktur atau draft penyusunan tesis yang ada di kampus. Yang menjadi perbedaan ialah mood C ini dia tidak melakukan presentasi proposalnya. Tidak ada ujian proposal, tidak ada ujian tesis atau ujian presentasi project atau project papernya, melainkan dia langsung bertanggung jawab dengan SP atau supervisor atau pembimbing yang menjadi pembimbingnya. Jadi menjadi perbedaan bahwa mood B itu ada tesis, ada kelas. Mood E tidak ada kelas, dia ada tesisnya dan diseminarkan hingga diujikan. Paper project itu seperti apa? Sudah saya katakan tadi di mood C bahwa dia paper project dan strukturnya hampir sama dengan mood E. Dia tidak ada seminar proposal, tidak ada seminar tesis, dan sama-sama melakukan pengambilan data. Hanya saja tidak melakukan seminar atau dikenal di sini pembentangan proposal atau tesis. Nah, itu yang menjadi beberapa tiga jalur ini menjadi perbedaan dan beberapa kesamaan. Mood B ada kuliah, tapi tidak sebanyak kredit atau SKS seperti mood C. Sudah disebut di sini mixed mode atau jalur gabungan. Nah, bagaimana? Terus ada yang bertanya mungkin ada yang bertanya mana yang bagus. Nah, tergantung opsi teman-teman. Sebagai contoh, saya mengambil mood C. Di sini saya mengambil mood C, kuliah di sini saya mood C, karena tujuan saya ingin mengambil ilmu di kelas. Karena saya masih merasa
ada untuk penggalian pengalaman atau ilmu di kelas dari beberapa profesor, sehingga saya mengambil mood C. Ada juga yang teman-teman yang ngambil mood E karena teman-teman asik atau berkeinginan hanya penelitian saja, tidak mau di kelas, tidak mau ada kelas, teman-teman boleh mengambil mood E. Atau teman-teman mengambil mood B di tengah-tengah, penggabungan dengan ini juga lebih baik. Jadi seperti itu, mungkin ada pertanyaan untuk lebih yang tidak bisa dipahami, bisa taruh di komentar dan nanti saya akan mencoba jawab sebisa saya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.